Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 7 subtema 3. Muatan, IPA, PPKN, dan SBDP. Langsung saja kita lihat video ini. Muatan IPA. Perubahan wujud benda atau menyublim. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa wujud sebuah benda dapat berubah menjadi wujud benda lainnya. Salah satu perubahan wujud benda adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari wujud padat menjadi wujud gas. Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan semakin berkurang. Contoh benda yang mengalami perubahan wujud menyublim antara lain kamper dan es kering. Kapur barus termasuk benda padat. Jika didiamkan di dalam lemari, kapur barus perlahan-lahan mengecil bahkan hilang. Kapur barus tersebut mengalami perubahan wujud menjadi benda gas. Perubahan wujud benda atau mengkristal. Selain menyublim, benda juga dapat berubah wujud dengan cara mengkristal atau mendeposisi. Wujud benda berubah dari gas menjadi padat. Umumnya, proses mengkristal terjadi akibat dipengaruhi suhu yang sangat dingin. Contoh peristiwa mengkristal yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah pembentukan kristal es dari uap air yang sangat dingin. Perhatikan gambar berikut. Kristal es terbentuk akibat partikel udara yang dipengaruhi oleh suhu yang sangat dingin. Perubahan wujud benda atau mengembun. Perubahan wujud benda dapat terjadi karena pengaruh suhu di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah proses mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah tetesan di permukaan gelas yang berisi air dingin. Udara di sekitar gelas turun akibat suhu air dingin di dalam gelas. Akibatnya, udara tersebut berubah menjadi wujud cair dan menempel di permukaan gelas. Baik anak-anak, kita langsung ke pembelajaran PKN. Kalian simak video berikut ini. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dunia semakin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang kita kenal dengan iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek.
Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan gotong royong, yang pertama kerukunan, yang kedua kerjasama, yang ketiga menghormati, dan yang keempat menghargai atau toleransi. Beda budaya, tetap saudara. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Cara melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, mengembangkan budaya daerah sendiri. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengadakan pertunjukan kesenian. Dan yang keempat, mendirikan sanggar. Perilaku di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan masyarakat dalam ukuran yang kecil. Di sekolah banyak terdapat keragaman. Banyak warga sekolah yang berasal dari berbagai daerah, yang berarti juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, bagaimana cara kalian bersikap? Sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi keberagaman di sekolah. Menghormati dan menghargai sesama teman. Wujud nyata sikap saling menghormati dan menghargai sesama teman adalah toleransi. Misalnya, mau menerima perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Menolong teman tanpa membedakannya. Wujud nyata sikap menolong teman dapat ditunjukkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, menengok teman sekolah yang sedang sakit, atau meminjamkan buku ke teman. Menumbuhkan semangat persaudaraan. Bertikai atau berkelahi hanya akan memperbanyak musuh, menambah kesulitan, dan tidak ada untungnya. Perlakuan teman layaknya saudara, dengan saling membantu, saling memaafkan, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, itu ya anak-anak. Coba perhatikan satu video lagi mengenai SBDP. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga dengan seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan disebut juga dengan seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tekstil dapat berupa kain batik, songket, dan tenun. Seni anyam yaitu seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakatnya. Seni lukis. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Contoh yang lainnya adalah seni lukis kaca dari Cirebon.
Seni lukis kaca menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis dari Cirebon ini dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung. Seni patung. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Contohnya, patung Asmat dari Papua. Demikian tadi video-video yang menjelaskan mengenai IPA, PPKN, dan SBDP. Mudah-mudahan kalian paham ya. Tugasnya kalian kerjakan latihan soal subtema 3 di halaman terakhir, muatan IPA, muatan PPKN, dan muatan SBDP ya. Setelah itu kalian fotokan dengan jelas dan beritahu ibu bahwa kalian sudah selesai mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.